Halo guys, balik lagi sama Kojam guys. Hari ini aku mau jawab pertanyaan yang bagus banget ya guys ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Ivan ya. Bro Ivan mau bertanya dan minta tanggapan dari gua ya. Dan gua akan coba sebisa mungkin kasih tanggapan ya. Oke, langsung aja kita masuk ya guys ya. Halo Bro Gojam, kasih tanggapan dong mengenai jam quartz. Apakah menurut Gojam quartz movement bukan jam tulen? Tanda tanya. Thank you. Oke, gua akan kasih jawaban tanggapan ya Bro Ivan ya. Mengenai jam quartz, movementnya bukan jam tulen. Enggak sih, bukan masalah movement. Enggak. Gini, kalau jam quartz itu kan jam yang pakai baterai. Kalau otomatis kan nggak pakai baterai ya bro ya. Kalau lu ngomong sebenarnya masalah jamnya awet, kuat gitu ya, lebih tahan banting gitu ya. Malah sebenarnya jam quartz itu lebih lebih awet gitu loh, lebih awet, lebih lebih tahan banting gitu loh, dan biasanya lebih banyak fungsi kalau jam quartz itu gitu. Gue sih nggak main jam quartz gitu ya, tapi jam quartz itu justru secara fungsi gitu ya, itu jauh lebih fungsional daripada jam otomatis gitu loh. Dan begitu lebih tahan banting gitu. Jadi kalau lu bilang bukan jam tulen, sebenarnya sih movementnya mah ya oke-oke aja. Kalau lu cari fungsi, ya sebenarnya jam quartz itu fungsinya mah nggak kalah, bahkan lebih bagus daripada jam otomatis gitu. Nah makanya kan ada quartz crisis kan, waktu jam quartz di pertama kali dikeluarin gitu ya. Wah, itu banyak banget perusahaan Swiss yang bangkrut semua gitu kan. Waktu quartz ada teknologi jam quartz tuh zaman Jepang gitu kan. Nah, itu kan sejarah ya. Jadi secara fungsi itu ya tulen-tulen aja. Itu bukan makanya waktu lu bilang jam tulen nih, eh maksud lu jam tulen tuh apa? Secara fungsi. Kalau secara fungsi ya jam quartz lebih bagus daripada jam otomatis, lebih akurat bahkan dan lebih tahan banting gitu ya. Nah, terus udah gitu juga, lebih, udah lebih akurat, lebih tahan banting gitu ya. Pokoknya secara fungsi lebih bagus lah kalau 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 lu mementingkan fungsi. Nah, tapi Bro, nah makanya kan akhirnya kan dulu ada quartz crisis kan, karena udah jam quartz sudah lebih akurat, udah gitu lebih murah lagi. Jadi orang ngapain beli jam otomatis. Nah, tapi jam otomatis itu ya, kalau kita ngomongin horologi gitu ya, dimana jam itu dilihat sebagai kayak seni gitu, kayak ada seninya, seni horologi gitu ya. Nah, jam quartz itu biasanya nggak dikonsider sebagai horologi gitu loh. Kalau kita udah ngomong high horologi gitu ya, itu jam quartz tuh jadi kayak nggak masuk hitungan gitu loh. Nah, makanya dulu kayak waktu quartz crisis begitu kan, itu kan pertama kan banyak banget tuh industri jam Swiss tuh kepukul banget, banyak banget perusahaan yang bangkrut gitu kan. Nah, tapi akhirnya cara Swiss buat lawan ya, buat bangkit dari itu ya, adalah dia akhirnya mulai marketin jam otomatis dia itu ya, jam jam otomatis itu ya. Dia bukan mau saingan waktu Quartz Core, bukannya dia saingan sama Quartz, walaupun beberapa perusahaan jam Swiss juga buat jam Quartz akhirnya gitu ya. Tapi mereka juga strateginya adalah untuk memposisikan jam otomatis itu supaya kayak semacam kayak barang seni gitu loh. Jadi kayak perhiasan gitu loh. Nah makanya itulah bro, kalau lu udah ngomong high horology, jam quartz jadi nggak masuk hitungan gitu loh. Jadi kalau makanya kalau lu tanya gue ya, apakah bukan jam tulen? Kalau secara fungsi enggak, sama sekali tulen. Bahkan gue boleh bilang itu tulen banget, lebih tulen daripada otomatis gitu. Tapi kalau lu udah ngomong secara art gitu ya, secara seni gitu ya, nah itu jam quartz ya jadi ya nggak masuk, nggak tulen kalau misalnya lu ngomongin high horology gitu. Karena kalau udah ngomongin high horology bro ya, itu orang-orang tuh udah pentinginnya tuh yang namanya finishing gitu loh. Udah pentingin tuh yang namanya craftsmanship-nya gitu loh. Bagaimana di tiap-tiap komponen gitu ya. Itu kalau yang kita ngomong bener-bener ya, kayak kayak horology gitu ya, kayak horologi bener-bener yang kelas atas gitu ya. Itu tuh murmurnya kecil-kecil gitu ya. Ada yang sampai diasah gitu ya. Terus udah gitu kecil-kecil di assemble gitu ya, satu-satu gitu. Itu rumit loh, itu loh. Rumit banget dipakai tangan gitu ya. Dia gitu pakai hand finish gitu ya. Jadi nah kalau udah kayak gitu tuh quartz ya udah nggak masuk hitungan gitu loh. Nggak masuk hitungan gitu loh. Jadi
tanggapan gue ya kalau dan gue sendiri sih nggak main jam quartz ya gitu ya. Kalau gue sih secara pribadi sih kenapa nggak kalau gue sih karena lumayan lucu ya, karena gue tuh kenapa juga gue suka otomatis dibanding quartz ya, walaupun secara fungsi quartz oke ya. Karena kalau gue tuh main jam otomatis karena karena waktu gue beli jam gue sebenarnya juga bukan lihat fungsi gitu. Karena kalau mau lihat fungsi ya gue mending pakai HP aja udah gitu loh. HP juga bisa kan tunjukin jam kan gitu kan. Tapi gue pakai jam itu karena gue memang demen lihat estetika dialnya gitu loh. Nah, dial-dial yang gue suka itu ya jamnya otomatis semua rata-rata gitu kan. Gitu. Terus sudah gitu juga gue suka sama jarum jam tuh yang bisa kayak turut gitu loh, kayak halus gitu, kayak jalannya tet 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 gitu, bukannya kayak quartz kan tak 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 gitu kan, kayak cetak-cetak gitu. Nah, itu gue kurang nggak demen gitu. Gue demen yang tet 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 gitu loh. Walaupun gue tau lah ada jam tangan kayak mekanik juga yang kayak quartz gitu ya, tek 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 gitu, kayak apa tuh yang Jaeger Ultra ada satu tuh geophysics gitu ya. Nah, tapi kalau yang kayak gitu gue juga nggak suka gitu. Gue temen pokoknya yang mekanik, yang otomatis, yang terut gitu, yang jarumnya smooth gitu loh. Waktu gerak dia kayak nggak interupsi gitu. Nah, kalau quartz kan biasanya interupsi, ada tuk 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 gitu. Nah, itu gue nggak suka gitu. Jadi alasan gue dua itu gitu ya, jarumnya yang lebih halus kalau otomatis, kedua emang dialnya emang ya jam-jam mekanik ya lebih bagus menurut gua gitu loh, dibanding kayak misalnya jam quartz gitu. Misalnya kayak jam quartz kayak G-Shock gitu-gitu, gua nggak demen gitu loh. Jadi ya kalau gua beli jam soalnya lebih ke estetika, bukannya ke fungsi gitu loh. Jadi lebih ke estetika, makanya gue pilihnya otomatis bukannya quartz gitu. Jadi menurut gue gitu sih bro, bukannya masalah jam tulen, bukannya quartz movement tulen gak tulen, enggak. Sebenarnya sih oke-oke aja. Kalau lu cuma mau lihat waktu mah jam quartz aja nggak apa-apa. Bahkan ada kan yang aneh-aneh kan, yang cuma yang di power sama matahari begitu-begitu kan gitu kan. Itu oke-oke aja lu mau beli jam quartz gitu. Gak masalah. Kalau lu cari fungsi mah menurut gue jam quartz aja memang gitu loh. Tapi kalau lu udah mulai mainnya horologi gitu ya, nah itu kalau kayak gitu-gitu ya nggak masuk, jam quartz yang nggak masuk gitu loh. Makanya itu yang gue bilang gitu, kalau lu udah mau main horologi beda lah gitu, jangan lihat quartz gitu, karena quartz biasanya nggak dikonsider sebagai jam horologi. Biasanya jam mekanik yang dipertimbangkan sebagai jam horologi gitu ya. Nah, itulah tanggapan gue mengenai jam quartz sih ya. Ya semoga jelas ya Bro Ivan ya. Makasih, ini pertanyaan bagus ya. Dan maaf bro udah telat balasnya ya. Karena akhirnya ini sibuk jadinya telat jawabnya ya. Oke, begini aja guys, kalau misal kalian punya pertanyaan sebagai Bro Ivan, boleh ya guys, komen di bawah. Kalau misal menarik nanti gua akan bahas ya seperti ini ya. Dan guys, terima kasih banget udah nonton. Dan nonton terus bukan film. Nonton terus video Gojam, dan nantikan Gojam di video berikutnya. Dan jangan lupa guys, kalau kalian suka jam tangan, jangan lupa subscribe ya. Makasih guys. Bye bye.